Selamat datang di channel Wow Serem, tempatnya cerita yang dapat membuat bulu kuduk meremang. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Fadli menatap rumah besar berwarna krem itu sambil mengelap peluh di dahinya. Udara Semarang siang itu panas menyengat, tapi dia tetap bersyukur. Setelah seminggu menganggur, akhirnya ada juga pekerjaan sebagai kuli bangunan. Rumah itu milik seorang pengusaha bahan bangunan bernama Tuan Hadi, yang katanya sedang merenovasi sebagian rumah untuk dijadikan gudang. Fadli baru 2 hari ikut kerja di situ. Ia anak muda sekitar 23 tahun, ramping, kulitnya sawo matang. Asalnya dari kampung kecil di pinggiran Gunung Pati. Dulu sempat mondok di pesantren sampai lulus. Tapi karena ibunya sakit-sakitan dan hidup makin susah, ia terpaksa turun ke kota mencari kerja apapun yang halal. Siang itu, ia dan 2 orang pekerja lain, Pak Kasto dan Dani, mendapat tugas membongkar bagian belakang rumah yang sudah lama tidak dipakai. Bangunan tua itu tampak lembab, dindingnya berlumut, dan banyak sarang laba-laba di sudut-sudut ruangan. Wah, lama bener ini nggak ditempati ya, gumam Fadli sambil mengangkat palu besar. Iya, kata mandor sih ini dulu gudang buku sama barang-barang lama. Sekarang mau dibersihin, dibikin tempat penyimpanan baru, jawab Dani sambil menendang pintu kayu yang sudah rapuh. Fadli mulai membongkar bagian tembok dengan hati-hati. Saat palunya menghantam dinding ketiga kalinya, ia berhenti. Telinganya menangkap suara lirih seperti tangisan. Bukan dari luar, bukan juga dari pekerja lain. Sumbernya seperti dari balik tembok. Ia diam. Tangannya menggenggam palu erat. Ia coba pasang telinga lagi. Terdengar suara lirih. Seperti suara perempuan atau anak kecil. Pelan, sedih. Seperti orang minta tolong tapi lemah sekali. Fadli menoleh ke Dani. Lo denger gak barusan? Denger apaan? Tanya Dani sambil nyangkul reruntuhan bata. Ada suara nangis dari tembok barusan. Pak Kasto tertawa kecil. Wah, ini anak mondokan bisa aja. Jangan mikir aneh-aneh dulu, lad. Mungkin tikus atau suara air bocor. Fadli tidak membalas. Ia tahu apa yang ia dengar. Bukan tikus, bukan air bocor, tapi suara manusia. Beberapa menit kemudian, saat ia membongkar bagian bawah tembok, ia mencium bau yang sangat menyengat. Bukan bau cat atau semen, tapi bau kemenyan, tajam dan menusuk. Lo nyium bau nggak? Tanya Fadli cepat. Dani mengendus. Iya, kayak bau kemenyan. Aneh juga, siapa yang bakar beginian di siang bolong? Pak Kasto mendengus. Paling bekas orang dulu. Ini kan gudang lama. Dulu siapa tahu pernah dipakai buat nyimpen apa kek. Nggak usah mikir mistis mulu, kerja aja. Tapi Fadli tidak bisa mengabaikannya. Nalurinya, yang diasah selama bertahun-tahun di pesantren terasa tidak nyaman. Bau kemenyan, suara tangisan dari dalam tembok, dan hawa ruangan yang tiba-tiba jadi dingin. Semua itu pertanda ada sesuatu yang tidak wajar. Sorenya, saat istirahat, Fadli menyendiri di bawah pohon mangga di sudut halaman rumah. Ia membuka tas kecil yang selalu ia bawa, mengeluarkan kitab kecil berisi wirid dan doa-doa. Ia membaca pelan beberapa ayat perlindungan, lalu menutup mata sejenak. Dalam diamnya, ia berdoa. Bukan karena takut, tapi karena merasa ada sesuatu yang menempel di tempat itu. Sesuatu yang harus diwaspadai. Ketika ia kembali ke area belakang rumah, para tukang sudah bersiap pulang. Besok kita bongkar lagi sisi kiri. Temboknya agak rapuh. Hati-hati ya, kata Dani. Sambil menyeka tangannya yang kotor, Fadli mengangguk. Ia melirik ke dinding yang tadi mengeluarkan suara dan bau aneh itu. Dalam hati ia ingin tahu lebih dalam, tapi tidak berani bertindak sendiri. Malamnya, saat ia kembali ke kamar kontrakan kecilnya di daerah Sampangan, bayangan tentang tangisan tadi terus terngiang. Ia bahkan sampai mimpi buruk, berada di dalam ruangan gelap dengan tembok yang menangis darah, dan suara wanita memanggil namanya. Fadli terbangun dengan keringat dingin. Ia mengambil air wudhu lalu salat 2 rakaat. Setelah itu ia duduk sambil memegangi tasbih kecilnya. Ada yang salah di rumah itu, gumamnya. Keesokan paginya Fadli datang lebih awal dari yang lain. Ia berdiri diam di depan bagian belakang rumah memandangi tembok yang kemarin sempat ia bongkar sebagian.
Perlahan ia mulai melanjutkan pembongkaran dengan hati-hati. Beberapa bata sudah ia copot, dan di baliknya tampak ruang sempit yang seperti celah kosong. Saat ia arahkan senter kecil ke dalam celah itu, ia terkesiap. Ada benda seperti bungkusan kain kafan kotor yang dililit benang hitam, diselipkan di balik celah dinding. Fadli melangkah mundur, jantungnya berdebar. Tangannya gemetar tapi ia tidak panik. Ia tahu itu bukan benda biasa. Ia kenal ciri-ciri media santet dari pelajaran di pesantren dulu. Suaranya tertahan di tenggorokan. Ia tahu ini bukan waktunya bicara pada siapa-siapa. Kalau salah ucap, bisa salah paham. Apalagi kalau sampai dilaporkan ke mandor atau Tuan Hadi. Fadli menarik napas panjang, lalu menutup celah itu sementara. Ia memutuskan untuk menyimpan temuan itu sendiri dulu sambil mencari waktu yang tepat untuk menyampaikan. Karena satu hal yang pasti, rumah ini disimpan rahasia. Dan bukan rahasia biasa. Ini rahasia yang melibatkan dunia yang tak terlihat. Hari itu pekerjaan renovasi dihentikan lebih awal. Mandor tiba-tiba dapat panggilan dari dalam rumah besar. Tak lama, keluar seorang pembantu perempuan, wajahnya panik. "Pak Mandor, tolong, Tuan Hadi minta semua pekerja berhenti dulu. Mas, Dimas lagi kambuh," katanya terburu-buru. Fadli yang sedang mengangkut batu bata ikut menoleh. Ia belum kenal dekat dengan keluarga Tuan Hadi, tapi nama Dimas sudah beberapa kali disebut. Anak bungsu satu-satunya, baru 7 tahun. Katanya ceria dan aktif, selalu lari-larian di halaman saat sore. Tapi 2 hari belakangan, anak itu tak pernah kelihatan. Fadli pikir mungkin sedang pergi atau sakit biasa. Tapi melihat wajah panik si pembantu, ini bukan sakit biasa. Semua pekerja dikumpulkan di halaman depan. Tuan Hadi keluar dengan wajah tegang, matanya merah seperti habis begadang. "Maaf ya bapak-bapak, hari ini istirahat dulu. Anak saya sedang tidak sehat. Mungkin besok kita lanjut lagi," katanya singkat lalu masuk kembali. Tak banyak yang dibahas. Para tukang pulang lebih awal. Tapi Fadli tidak langsung pergi. Ia memilih duduk sebentar di bawah pohon, menunggu waktu asyar. Sambil menunggu, ia memperhatikan rumah itu lagi. Ia tidak bisa berhenti mengingat bau kemenyan dan suara tangisan. Kemarin sore harinya, Fadli pulang ke kontrakan dan langsung tertidur karena kelelahan. Tapi tidurnya tidak nyenyak. Di tengah malam, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di dalam rumah itu, tapi suasananya berbeda. Gelap, dingin, sepi. Ia berjalan, menyusuri lorong dan mendengar suara rantai diseret. Ia mendekat. Di salah satu kamar, ia melihat seorang anak kecil duduk di lantai. Tubuhnya dibalut rantai hitam. Anak itu menangis, matanya sembab, tapi mulutnya tidak bersuara. Saat Fadli ingin mendekat, tiba-tiba pintu tertutup sendiri. Ia terbangun, dengan napas terengah-engah dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Fadli duduk lama di atas sajadah. Dalam hatinya, ia tahu, mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Ia pernah diajarkan di pesantren bahwa kadang ruh yang tersiksa atau makhluk halus bisa menyampaikan pesan lewat mimpi. Keesokan harinya, ia kembali ke rumah Tuan Hadi, tapi tak ada aktivitas renovasi. Pagar digembok. Ia berdiri di depan pintu, gerbang, melihat ke dalam. Seorang pembantu keluar dan mengenalinya. "Mas Fadli ya? Tunggu sebentar ya," katanya lalu masuk lagi. Tak lama Bu Hadi keluar, wajahnya kusut, matanya sembab. "Kamu Fadli ya, yang kerja di belakang rumah itu?" "Iya Bu, saya cuma bantu-bantu bongkar tembok dan beresin gudang." Bu Hadi menarik napas panjang. "Anak, saya Dimas. Sudah 2 malam ini kejang-kejang Mas." Matanya terbuka lebar, kadang sampai berdarah. Tapi begitu kami bawa ke dokter atau rumah sakit, hasilnya normal semua. Nggak ada penyakit apa-apa. Padahal badannya panas, nafasnya ngos-ngosan. Kami sudah panggil 3 dokter, semua angkat tangan. Fadli terdiam. Ia tahu ini saatnya bicara. "Bu, boleh saya jujur? Saya memang bukan siapa-siapa, tapi saya mondok di pesantren dulu. Dan beberapa hari lalu, waktu kerja di belakang rumah, saya nemu hal yang nggak biasa," katanya pelan. Bu Hadi menatapnya, agak ragu tapi juga seperti butuh pegangan.
Waktu saya bongkar dinding bagian belakang, saya sempat mencium bau kemenyan dan mendengar suara seperti anak menangis dari dalam tembok. Kemudian saya lihat ada benda dibungkus kain putih, dililit benang hitam, diselipkan di dalam celah tembok. Saya nggak berani ambil karena takut salah langkah. Bu Hadi langsung memegang dadanya, syok. Ya Allah, jadi ini semua karena itu. Fadli mengangguk pelan. Saya nggak berani bilang pasti, Bu. Tapi dari yang saya pelajari dulu, itu ciri-ciri benda kiriman. Bisa jadi santet. Biasanya dikirim lewat media benda dan disimpan di rumah target. Bu Hadi buru-buru memanggil suaminya. Tuan Hadi keluar dengan wajah kaget saat mendengar cerita Fadli. Jadi rumah saya ini disusupi barang semacam itu? Tanyanya keras. Mungkin iya, Pak. Saya nggak bilang pasti, tapi ada kemungkinan besar. Apalagi kalau anak Bapak sakit tanpa sebab jelas, jawab Fadli. Tuan Hadi mengusap wajahnya berkali-kali. Ia lalu menatap Fadli serius. Kamu bisa bantu kami, Fadli. Saya bingung mau percaya sama siapa. Dukun nggak mungkin saya panggil. Tapi kalau kamu dari pesantren, saya lebih tenang. Fadli mengangguk. Saya bisa bantu sebisanya, Pak. Tapi saya juga bukan kiai atau ustaz besar. Saya cuma bekal doa-doa saja. Kalau memang perlu, saya juga bisa minta bantuan ustaz saya di kampung. Tuan Hadi mengangguk mantap. Tolong ya Fadli, anak saya sudah 2 malam nggak bisa tidur. Badannya lemas terus. Kami sudah bingung harus bagaimana. Hari itu Fadli diperbolehkan masuk ke rumah. Ia minta izin untuk melihat bagian belakang rumah sekali lagi. Saat ia mendekat ke dinding yang kemarin, bau kemenyan itu muncul lagi, tapi lebih kuat dari sebelumnya. Fadli menarik napas panjang. Ia membaca ayat kursi dan beberapa doa pelindung. Lalu ia mulai membuka sedikit bagian tembok yang sudah ia tandai. Bungkus kain kafan itu masih ada, tidak bergerak. Tapi hawa dingin terasa keluar dari celah dinding. Sambil berzikir, Fadli pelan-pelan mengangkat bungkusan itu dan membungkusnya lagi dengan plastik hitam. Ia menyarankan untuk tidak langsung membuangnya ke sungai atau tempat sembarangan. Ini harus dimusnahkan dengan cara khusus. Saya akan bawa ke ustadz saya di Gunung Pati. Nanti beliau yang tahu cara aman menghancurkannya. Jelas Fadli, Tuan Hadi dan istrinya setuju. Mereka tak henti mengucap terima kasih. Malam harinya Fadli kembali bermimpi. Kali ini ia melihat anak kecil itu lagi. Tapi rantainya sudah lepas. Anak itu berdiri di ujung lorong dan tersenyum. Pagi itu, suasana di lokasi renovasi rumah Tuan Hadi sudah berbeda. Para tukang bangunan terlihat kurang semangat. Sejak kemarin, pekerjaan terhenti total karena kondisi anak Tuan Hadi yang makin memburuk. Dan ada kabar aneh yang beredar di kalangan pekerja. Fadli datang seperti biasa. Tapi rasa gelisah masih menghantui pikirannya. Ia sadar masalah yang mereka hadapi bukan sekadar sakit biasa atau masalah kesehatan biasa. Ada sesuatu yang tidak terlihat tapi nyata mengganggu keluarga Tuan Hadi. Gimana Mas? Hari ini mulai lagi nggak? Tanya seorang tukang yang duduk di pojok menyibukkan diri dengan korek api. Fadli menggeleng. Belum tahu Pak, kayaknya belum waktunya. Sementara itu di sisi lain bangunan, Pak Kasto, tukang yang sudah tua tapi kuat, sedang mengangkut semen. Tiba-tiba saja ia berhenti dan menatap kosong ke depan. Semua yang ada di situ terkejut ketika Pak Kasto mulai berteriak dengan suara keras dan aneh. Astagfirullah. Ki Mulyono, lepaskan aku. Aku nggak mau ikut kau. Teriaknya sambil berguling-guling di lantai. Para pekerja langsung panik. Beberapa mencoba menahan tubuh Pak Kasto, tapi dia semakin keras bergerak seperti kesurupan. Suaranya berganti-ganti. Kadang seperti pria tua yang marah, kadang seperti suara yang asing dan seram. Tuan Hadi yang sedang berdiri tidak jauh dari situ langsung berubah pucat. Ki Mulyono, gumamnya dengan suara serak. Wajahnya berubah, tegang. Pak Kasto, tenang. Ada apa ini? Tanya Fadli sambil maju mendekat, berusaha menenangkan. Namun, tubuh Pak Kasto terus berguncang. Matanya melotot tak berfokus. Mulutnya komat kamit menyebut nama itu berulang kali. Tolong panggil ustaz atau siapapun yang bisa bantu. Seru beberapa pekerja lain mulai ketakutan. Fadli menatap serius. Ia merasa sudah saatnya bertindak. Sebelum kejadian ini, dia memang sudah curiga ada gangguan santet dan sekarang ini semakin nyata. Pak Kasto, coba dengarkan saya. Ingat siapa kamu.
Jangan dengarkan yang menyuruhmu, ucap Fadli dengan suara tegas, berusaha menarik perhatian Pak Kasto. Namun, kesurupan itu tidak langsung hilang. Tubuh Pak Kasto masih bergoyang dan terus berteriak-teriak. Akhirnya, Fadli mengambil langkah cepat. Ia membuka tasnya dan mengeluarkan beberapa lembar kertas yang berisi ayat-ayat Al-Quran dan doa ruqyah. Dengan suara yang bergetar tapi penuh keyakinan, Fadli mulai membaca ayat kursi dan surat Al-Fatihah. Suasana langsung berubah. Udara seolah berat dan dingin, tapi juga ada rasa lega sedikit demi sedikit. Suara teriakan Pak Kasto mulai mengecil, tubuhnya berhenti bergoyang dan akhirnya terkulai lemas. Para pekerja yang menyaksikan itu berdecak lega. Pak Kasto kemudian terbangun, tatapannya kosong sejenak lalu menangis terseduh. Maaf, saya nggak tahu apa yang terjadi. Rasanya seperti ada yang menguasai saya, katanya dengan suara gemetar. Tuan Hadi segera menghampiri. Kasto, kamu, nggak apa-apa, ini semua gara-gara siapa? Pak Kasto menggeleng pelan. Saya nggak tahu, Pak. Tapi waktu itu saya lihat bayangan hitam di sudut bangunan. Terus, saya dipaksa menyebut nama Ki Mulyono. Semua yang mendengar langsung saling bertukar pandang. Nama itu membawa ketakutan dan dendam lama. Tuan Hadi menarik napas dalam-dalam. Ki Mulyono itu dukun yang selama ini sering digunakan lawan bisnis. Mereka bilang dia pakai cara kotor untuk menjatuhkan usaha saya. Fadli menatap rumah itu dengan lebih waspada. Kalau begitu, bukan cuma anak Pak Hadi yang kena. Pekerja dan orang lain juga bisa jadi sasaran. Ini sudah kelewatan, ujar seorang mandor sambil menggerakkan kepala. Saya nggak mau kerja di sini lagi sebelum masalah selesai. Para pekerja yang lain mulai berkumpul, membicarakan rencana mereka. Banyak yang takut, bahkan ada yang bilang akan berhenti kerja. Melihat situasi yang semakin sulit, Tuan Hadi memutuskan untuk menghentikan renovasi sementara waktu. Ia ingin fokus pada keselamatan keluarga dan para pekerja. Fadli sendiri merasa terbebani. Ia sadar bahwa masalah ini bukan sekadar gangguan biasa. Ia mulai menyadari bahwa ada kekuatan gelap yang bermain, dan ia harus melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar bekerja sebagai kuli bangunan. Setelah para pekerja pulang, Fadli duduk di pojok halaman, membuka Al-Quran yang selalu dibawa. Ia mulai membaca doa dan ayat-ayat pelindung dengan penuh khusyuk. Dia juga berniat melakukan tirakat kecil-kecilan, meminta perlindungan dan kekuatan agar bisa membantu keluarga Tuan Hadi mengatasi masalah yang semakin berat. Di malam hari, Fadli duduk di lantai kecil kontrakannya, menyalakan lilin kecil, dan mulai membaca ayat-ayat ruqyah yang pernah dia pelajari di pesantren. Ia berdoa keras agar Allah memberikan petunjuk dan perlindungan. Selama tirakat itu, Fadli merasakan hawa dingin sesekali menyusup, seolah ada makhluk halus yang mengawasinya. Namun ia tidak gentar. Ia tahu ini ujian. Keesokan harinya, ia kembali ke rumah Tuan Hadi dan melapor. Pak, saya sudah mulai tirakat, saya juga akan minta bantuan Ustadz saya. Kita harus hadapi ini bersama. Tuan Hadi mengangguk, wajahnya sedikit lebih tenang. Saya percaya sama kamu, Fadli. Terima kasih sudah mau membantu kami di saat sulit ini. Namun di dalam hati, Fadli tahu ini baru permulaan. Bahaya masih mengintai. Dan tantangan yang akan datang jauh lebih berat dari yang pernah dia bayangkan. Hari itu suasana di rumah Tuan Hadi masih tegang. Setelah kejadian kesurupan Pak Kasto, semua orang jadi makin waspada. Fadli duduk bersama Tuan Hadi di ruang tamu yang agak sunyi. Udara terasa berat, seolah beban masalah makin menumpuk. Tuan Hadi, saya rasa masalah ini bukan cuma soal santet yang main-main. Sepertinya ada dendam yang dalam di balik semua ini, kata Fadli membuka pembicaraan. Tuan Hadi menghela napas panjang, lalu menatap ke arah jendela. Sebenarnya saya memang sedang ada masalah berat dengan Hartono. Dia dulu rekan bisnis saya, tapi sekarang kami berseteru. Fadli mengangguk pelan, memberi kesempatan Tuan Hadi melanjutkan ceritanya. Dulu kami kerjasama dalam proyek bahan bangunan besar. Tapi karena kesalahan dia, proyek itu gagal dan usaha Hartono jadi bangkrut. Saya sudah mencoba selesaikan dengan cara hukum, tapi Hartono nggak terima. Ucap Tuan Hadi dengan wajah muram. Fadli menunduk, mulai paham betapa rumit masalah ini. Dia pernah bilang ke saya waktu itu, kalau bukan dengan hukum, aku akan pakai caraku sendiri. Saya pikir itu cuma ancaman biasa.
Tapi sekarang saya sadar itu bukan omong kosong. Lanjut Tuan Hadi. Fadli membayangkan seberapa besar dendam Hartono sampai-sampai mengirim santet ke rumah ini. Kamu yakin dia yang dibalik semua ini? Tanya Fadli. Tuan Hadi mengangguk pelan. Saya curiga sejak awal. Selain masalah usaha, Hartono juga merasa saya ambil alih beberapa klien pentingnya. Dia nggak mau terima itu. Fadli jadi makin yakin, tapi dia tahu bukti juga harus dicari. Ia mulai memeriksa bagian-bagian rumah yang belum dibongkar. Di halaman belakang, tepat di dekat pondasi lama rumah, Fadli melihat tanah agak gembur dan ada bekas lubang yang tidak terlalu dalam. Ia mulai menggali perlahan dengan alat seadanya. Setelah beberapa menit, tangannya menyentuh sesuatu yang aneh. Ia mengangkatnya dan menemukan selembar kain putih lusuh. Ini kain kafan? Gumam Fadli dalam hati. Tidak hanya itu, di bawah kain, itu ternyata ada sebuah boneka jerami kecil yang terlihat seperti boneka santet yang biasa dipakai untuk kiriman guna-guna. Fadli merasa bulu kuduknya merinding. Ia segera mengangkat boneka itu dan membawanya ke dalam rumah. Saya dapat sesuatu, Pak. Ini bukan hal biasa, kata Fadli sambil menyerahkan boneka dan kain kafan itu ke Tuan Hadi. Tuan Hadi yang melihat benda-benda itu langsung berubah ekspresi. Ini barang-barang khas yang biasa dipakai untuk santet. Hartono pasti yang mengirimnya. Fadli lalu menyuruh para pekerja yang tinggal di sekitar rumah untuk ikut memeriksa dan mengamankan lokasi itu supaya tidak ada yang mengganggu bukti. Ini Fadli juga berpikir harus segera menghubungi ustaz yang biasa membantu menangani santet agar bisa melakukan ritual pembersihan dan pengusiran. Namun di balik semua itu, Fadli merasa berat karena harus melawan kekuatan yang tidak terlihat dengan cara yang tidak biasa. Ia sadar bahwa perang ini bukan hanya soal fisik, tapi juga pertarungan antara ilmu hitam dan ilmu yang ia pelajari di pesantren dulu. Tuan Hadi kemudian bercerita lagi. Dulu waktu saya mulai bisnis, Hartono memang partner yang bisa dipercaya. Tapi sejak proyek gagal, dia berubah jadi orang yang beda. Saya mendengar dia belajar ilmu hitam dari seorang dukun di luar kota. Kalau itu benar berarti ini bukan hanya dendam biasa. Ada ilmu hitam yang dipakai untuk menjatuhkan saya, ujar Fadli dengan tegas. Tepat sekali. Saya nggak mau menyerah, tapi saya juga takut keluarga saya terus-terusan jadi korban. Kata Tuan Hadi. Fadli menjawab, saya akan usahakan yang terbaik, Pak. Tapi kita harus hati-hati dan jangan gegabah. Ini perang yang berbeda. Hari-hari berikutnya Fadli mulai lebih intens menggali jejak-jejak santet yang mungkin sudah tertanam di sekitar rumah. Ia juga mulai melakukan doa dan ruqyah di tiap sudut rumah, terutama di tempat-tempat yang menurutnya mencurigakan. Satu persatu, pekerja bangunan mulai mengeluhkan hal-hal aneh, seperti alat yang tiba-tiba rusak, suara-suara aneh di malam hari, dan bayangan yang lewat cepat. Ketegangan di lokasi kerja makin terasa. Tuan Hadi pun mulai memanggil beberapa orang kepercayaannya, termasuk seorang ustaz dan dukun kecil yang ia tahu mampu sedikit membantu. Namun, Fadli tetap merasa peranannya penting. Ia ingin membuktikan bahwa ilmu pesantren yang ia bawa juga punya kekuatan melawan ilmu hitam. Suatu malam ketika Fadli sedang melakukan tirakat di kamar kecilnya, ia bermimpi bertemu sosok seorang anak kecil yang menangis dan memohon dilepaskan dari rantai besi. Anak itu sepertinya berhubungan dengan boneka jerami yang ditemukan tadi. Fadli terbangun dengan keringat dingin dan semakin yakin bahwa ada korban jiwa yang belum tenang di balik santet ini. Keesokan paginya, Fadli langsung melapor ke Tuan Hadi. Pak, saya mimpi soal anak kecil yang terikat di dalam rumah. Saya rasa ini ada kaitannya dengan boneka jerami dan santet yang dipakai. Tuan Hadi terlihat gelisah. Kalau memang begitu, kita harus segera mengadakan pengusiran dengan ustaz. Saya nggak mau keluarga saya terus-terusan terganggu. Fadli pun mulai merencanakan langkah selanjutnya bersama ustaz dan beberapa orang yang dipercaya. Mereka akan melakukan pengusiran dan pembersihan dengan doa, air suci dan benda-benda pelindung. Namun Fadli sadar bahwa Hartono pasti tidak akan tinggal diam. Ia harus siap menghadapi kemungkinan ancaman yang lebih besar. Di malam yang sama, Fadli mengawasi rumah dari kejauhan. Matanya awas, tangannya siap memegang Al-Quran yang selalu dibawa. Perang ini belum selesai. Dendam lama yang berbalut ilmu hitam akan terus menguji iman dan keberanian Fadli dan keluarga Tuan Hadi.
Malam itu, setelah hari yang melelahkan mengawasi proses pembersihan rumah Tuan Hadi, Fadli merasa tubuhnya berat sekali. Ia memutuskan untuk tidur lebih awal agar bisa istirahat. Namun tidurnya malam itu tidak seperti biasanya. Di dalam mimpi, ia melihat sosok guru pesantrennya, Kiai Hasan yang sudah meninggal beberapa tahun lalu. Kiai Hasan berdiri di tengah lapangan pesantren dengan wajah serius dan mata yang tajam. "Fadli, kamu harus waspada. Musuhmu bukan hanya orang luar, ada sesuatu yang lebih dalam yang harus kamu ketahui." Fadli mengangguk dalam mimpi, tapi Kiai Hasan langsung melanjutkan, "Ki Mulyono itu nama dukun yang kau dengar. Dia bukan sembarang dukun. Dia murid sesat dari pesantren kita dulu, pernah diusir karena belajar ilmu hitam. Dia dendam bukan hanya pada Tuan Hadi, tapi juga keluargamu." Fadli terbangun dengan keringat dingin, hatinya berdebar cepat. Mimpi itu terasa sangat nyata, seolah pesan yang sangat penting baru saja disampaikan kepadanya. Pagi harinya, Fadli duduk termenung di depan warung kecil tempat ia biasa sarapan. Ia tahu ia harus mencari tahu lebih banyak tentang Ki Mulyono. Ia menghubungi beberapa orang tua di desanya yang masih ingat cerita lama tentang murid pesantren yang hilang dan akhirnya menjadi dukun santet. Dari cerita-cerita itu, Fadli tahu Ki Mulyono dulunya memang santri yang cerdas, tapi karena ambisinya untuk mempelajari ilmu hitam, dia diusir dan dikucilkan. Fadli juga mendengar bahwa Ki Mulyono pernah tinggal di desa mereka dan menjadi momok menakutkan sebelum akhirnya pergi. Entah kemana, namun ada satu hal yang paling membuat Fadli gelisah. Ki Mulyono ternyata punya dendam besar pada ayahnya. Ayahmu dulu ikut mengusir Ki Mulyono dari desa. "Ayahmu dianggap sudah menghancurkan hidupnya," kata seorang tetua dengan suara pelan Fadli. Mengingat kembali cerita ayahnya tentang dukun sesat yang sering mengganggu warga desa. Ternyata itu adalah Ki Mulyono. Ia merasa beban yang selama ini dipikulnya bukan hanya demi membantu Tuan Hadi, tapi juga untuk melindungi keluarganya sendiri. Fadli pulang ke rumah dengan pikiran penuh. Ia membuka lemari kecil tempat ia menyimpan kitab-kitab doa dan mantra dari pesantren. Ia mulai membaca ayat-ayat perlindungan dan berdoa lebih khusyuk dari biasanya. Ketika malam tiba, Fadli bertekad melakukan tirakat dan ruqyah untuk menguatkan diri sekaligus mencari petunjuk dari Allah. Tiba-tiba, suara samar-samar terdengar di dalam rumah, seperti bisikan-bisikan yang penuh amarah dan dendam. Fadli berdiri tegap memegang Al-Quran dan mulai membacakan ayat-ayat perlindungan. Suara itu makin lama makin jelas, dan terasa hawa dingin menyebar di sekelilingnya. Setelah doa selesai, hawa itu perlahan menghilang. Fadli tahu ini bukan kebetulan. Hari berikutnya Fadli menemui Tuan Hadi dan menceritakan mimpi dan informasi tentang Ki Mulyono. Tuan Hadi terlihat serius mendengarkan. "Kalau itu benar, ini jauh lebih serius dari yang saya kira. Kita harus lebih waspada dan segera cari cara menghadapi dia." Fadli pun mulai merencanakan untuk menggali lebih dalam tentang asal-usul Ki Mulyono dan mencari cara mengantisipasi serangannya. Ia meminta bantuan ustaz yang biasa membantu mereka untuk mencari tahu apakah ada cara khusus mengusir dukun sesat yang punya dendam pribadi. Beberapa hari kemudian, Fadli dan ustaz berkunjung ke desa lama tempat Ki Mulyono pernah tinggal. Mereka bertanya pada warga sekitar, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Seorang nenek tua bercerita, "Ki Mulyono itu memang punya ilmu hitam yang kuat. Dulu dia sering mengganggu warga, menyebar santet dan membuat kerusakan. Tapi yang paling dia benci adalah keluarga Fadli. Dia merasa dikhianati dan ingin membalas." Fadli merasa semakin yakin. Ini bukan sekadar masalah bisnis atau dendam biasa. Ini masalah keluarga dan harga diri yang sudah lama tertanam. Setelah kembali ke Semarang, Fadli mulai berlatih lebih keras. Ia membaca doa-doa pelindung, menghafal ayat-ayat ruqyah dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Ia juga meminta keluarga dan Tuan Hadi untuk tetap tenang dan menjaga kebersamaan agar tidak mudah terpecah oleh tekanan yang mereka hadapi. Di sisi lain, ancaman Ki Mulyono semakin nyata. Beberapa pekerja bangunan mulai merasakan gangguan yang lebih intens, seperti mimpi buruk dan rasa takut tanpa sebab. Fadli tahu ini adalah tanda bahwa Ki Mulyono sedang mencoba menyerang lewat dunia gaib. Namun Fadli tidak mau menyerah. Dengan
Bekal ilmu pesantren dan doa dari guru-gurunya, ia percaya masih ada harapan untuk mengalahkan kegelapan yang mengancam. Bab ini menutup dengan Fadli menatap langit malam, berdoa agar Allah memberi kekuatan dan petunjuk agar ia bisa melindungi keluarga dan rumah Tuan Hadi dari santet yang mengerikan. Malam itu suasana di rumah Tuan Hadi semakin mencekam. Suara-suara aneh terus terdengar, dari tangisan bayi yang menggema di lorong-lorong kosong sampai suara desisan seperti ular yang bergerak di balik dinding. Lampu di ruang tamu tiba-tiba mati sendiri, membuat suasana jadi gelap dan dingin. Semua orang di rumah sudah ketakutan, tapi yang paling parah adalah kondisi Ibu Hadi, istri Tuan Hadi. Sejak beberapa hari terakhir Ibu Hadi berubah drastis. Ia jadi pendiam dan sering terlihat gelisah. Malam ini saat suasana semakin kacau, ia tiba-tiba berteriak histeris dan mengamuk seperti orang kesurupan. Keluarga langsung panik, mencoba menenangkan tapi tidak berhasil. Ibu Hadi bahkan sempat mencoba melukai dirinya sendiri dengan pisau dapur yang dipegangnya. Fadli yang melihat kejadian itu langsung sigap. Ia cepat mengambil Al-Quran yang selalu dibawanya dan mulai membaca ayat-ayat ruqyah. Suara bacaan Fadli mengisi seluruh rumah, menggema sampai ke setiap sudut yang gelap. Ia berdiri di depan Ibu Hadi sambil terus membaca dengan suara lantang dan penuh keyakinan. Semua orang ikut mengamati, harap-harap cemas, berharap ruqyah itu bisa mengusir gangguan yang semakin parah. Beberapa pekerja bangunan yang kebetulan masih di rumah ikut bergabung, mencoba membantu menenangkan suasana. Sementara itu, bayangan hitam yang sebelumnya hanya samar, mulai muncul lebih jelas di lorong-lorong dan sudut ruangan. Bayangan itu bergerak cepat, seperti makhluk yang tidak kasat mata tapi punya kekuatan besar. Sesekali bayangan itu seolah menantang, melintas di depan Fadli. Meski takut, Fadli tetap tegar dan tidak berhenti membaca ayat suci. Ia tahu ini adalah pertarungan terakhir yang harus dia jalani demi menyelamatkan keluarga Tuan Hadi dan juga keluarganya sendiri. Dalam tengah-tengah ruqyah itu, Fadli merasakan dorongan kuat untuk mencari sumber santet yang selama ini menjadi penyebab gangguan. Ia teringat perkataan Kiai Hasan dalam mimpinya, bahwa ada benda yang dijadikan media santet yang harus segera ditemukan dan dimusnahkan. Fadli segera meminta izin untuk memeriksa taman belakang rumah. Dengan senter di tangan, ia mulai mencari-cari dengan teliti. Beberapa menit berjalan, ia menemukan patung kecil yang terbuat dari kayu tua dan terlihat usang, berdiri di sudut taman. Patung itu tampak tidak biasa, seperti memiliki aura gelap yang membuat bulu kuduk meremang. Fadli mengambil patung itu dengan hati-hati dan merasakan getaran aneh saat menyentuhnya. Ia tahu patung itu adalah media santet yang selama ini mengikat energi buruk dan memicu gangguan di rumah itu. Ia segera kembali ke dalam rumah dan menunjukkan patung itu pada Tuan Hadi dan Ustaz yang membantu. Mereka semua mengerti bahwa benda ini harus segera dihancurkan agar santet bisa berhenti. Fadli lalu melakukan doa khusus sambil memecahkan patung itu dengan batu besar. Saat patung itu pecah, suasana di rumah tiba-tiba berubah. Suara-suara aneh mulai mereda, hawa dingin yang menyelimuti juga perlahan hilang. Ibu Hadi yang sebelumnya kesurupan mulai sadar dan menangis, berterima kasih pada Fadli dan semua yang sudah membantu. Namun Fadli tahu ini bukan akhir. Dia menyadari bahwa Ki Mulyono masih di luar sana, menunggu kesempatan untuk melancarkan serangan berikutnya. Tapi untuk malam ini mereka berhasil mengusir kegelapan dan mengembalikan ketenangan di rumah Tuan Hadi. Semua yang hadir merasakan lega dan mulai menata ulang rumah yang sempat kacau. Fadli duduk di teras, memandang langit, malam yang cerah. Ia berdoa dalam hati, meminta kekuatan agar bisa terus melindungi orang-orang yang ia sayangi. Setelah malam penuh teror, suasana di rumah Tuan Hadi mulai membaik. Tapi Fadli tahu, masalah belum sepenuhnya selesai. Santet yang dikirim Ki Mulyono tidak akan hilang hanya dengan doa dan memecahkan patung tadi. Ia butuh bantuan yang lebih kuat. Fadli pun menghubungi Kiai Hasan, guru lamanya di pesantren, yang sudah lama tinggal di pinggiran Semarang. Kiai Hasan dikenal sebagai orang yang masih menjaga ilmu ruqyah dan pengusiran santet tradisional. Dengan penuh harap, Fadli meminta kiai tua itu datang membantu mengusir roh-roh jahat yang masih berkeliaran. Beberapa jam kemudian,
Kiai Hasan, datang dengan membawa tas kecil berisi kitab dan perlengkapan ruqyah. Ia langsung menuju rumah Tuan Hadi dan mengajak Fadli ke ruang tamu. Suasana langsung terasa berbeda saat Kiai mulai membaca ayat-ayat suci dengan suara pelan tapi penuh karisma. Ini bukan hal biasa, kata Kiai Hasan sambil menatap serius. Roh-roh yang dikirim itu sudah terikat kuat oleh ilmu hitam. Kita harus memutus ikatan itu secara bersamaan. Fadli mengangguk, menyimak setiap kata sambil menyiapkan diri membaca ayat ruqyah yang selama ini dipelajarinya di pesantren. Ia tahu ini adalah ujian besar yang harus ia jalani. Kiai Hasan lalu memimpin ritual pengusiran, mulai dari membakar kemenyan khusus, mengusap rumah dengan air doa, dan membaca surah-surah panjang. Fadli mengikuti di belakang, mengulang bacaan yang dia tahu menambah kekuatan doa mereka. Suasana rumah terasa berat. Terkadang terdengar suara gemerisik dan bisikan halus yang membuat bulu kuduk berdiri. Ada bayangan yang muncul dan menghilang cepat di pojok ruangan, tapi Kiai tetap tenang, mengarahkan Fadli untuk tetap fokus dan tidak takut. Beberapa kali Ibu Hadi terlihat lemas dan hampir pingsan karena kerasukan sisa gangguan. Fadli dan keluarga lain membantu menenangkan sambil terus berdoa. Tuan Hadi, walaupun cemas, ikut berusaha memberikan semangat. Setelah hampir 2 jam ritual berlangsung, tiba-tiba ada ledakan kecil seperti suara pecahan kaca dari arah bawah rumah. Kiai Hasan langsung memerintahkan Fadli dan keluarga untuk keluar sebentar agar ritual bisa berjalan tanpa gangguan. Di luar, mereka mendengar suara gemuruh dan getaran kecil. Saat kembali masuk, kondisi rumah terasa lebih ringan. Suara-suara aneh mulai hilang, hawa dingin yang menyelimuti lenyap perlahan. Kiai Hasan kemudian memeriksa patung kayu yang sudah pecah dan media santet lain yang ditemukan Fadli. Ia membakar semua barang itu dengan doa, memastikan tidak ada sisa energi hitam yang tertinggal. Setelah ritual selesai, Kiai Hasan menatap Fadli dengan serius. Ini baru awal, nak. Ki Mulyono bukan orang biasa. Dia punya ilmu yang kuat dan dendam pribadi pada keluarga kalian. Fadli mengangguk. Saya tahu, Kiai, tapi saya tidak akan mundur. Keesokan harinya, kabar datang dari pinggiran kota lama. Ki Mulyono yang selama ini menjadi musuh utama dalam masalah ini, ditemukan meninggal secara misterius di gubuknya. Beberapa orang desa bilang, dia meninggal dalam keadaan aneh, seperti diserang kekuatan gaib yang sama yang dipakainya untuk menyakiti orang lain. Tuan Hadi menghubungi Fadli, mengucapkan terima kasih yang dalam atas bantuan dan keberaniannya. Anak-anaknya, terutama Dimas yang dulu sakit, kini sudah sehat dan ceria kembali. Namun, saat Tuan Hadi menawarkan imbalan besar sebagai tanda terima kasih, Fadli menolak dengan sopan. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan, Pak. Saya tidak butuh itu. Tuan Hadi sempat bingung tapi akhirnya menghargai keputusan Fadli. Kalau begitu, kalau suatu saat butuh bantuan atau ingin berubah, rumah saya selalu terbuka. Fadli tersenyum kecil, merasa lega sekaligus bangga. Dia kembali ke kehidupannya sebagai kuli bangunan, namun kini dengan rasa hormat dari orang-orang sekitar. Banyak yang mulai mengenalnya sebagai orang yang punya ilmu warisan langit, bukan hanya karena kemampuan ruqyahnya, tapi juga keteguhan dan keberaniannya menghadapi kegelapan. Sejak itu, Fadli tidak pernah meninggalkan pesantrennya dalam hati. Meski hidupnya sederhana, dia merasa kuat dengan doa dan ilmu yang dia bawa. Ia tahu, selama niat dan keyakinannya benar, kegelapan sebesar apapun bisa dihadapi. Fadli pun berjanji pada dirinya sendiri untuk selalu membantu siapa saja yang membutuhkan, terutama mereka yang menjadi korban kejahatan gaib atau santet tanpa mengharap imbalan materi. Hidupnya berubah, tapi prinsip dan kesederhanaannya tetap sama. Di mata orang kampung, Fadli kini bukan sekadar kuli bangunan biasa, tapi sosok yang punya kekuatan dan hati besar, warisan dari pesantren yang selalu dia banggakan.